Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rismawati dengan NIM 210404502055. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dari Ivan Pavlov. Berikut adalah biografi dari Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov atau yang dikenal dengan Ivan Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 26 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1938 di Leningrad, Uni Soviet. Pada awalnya, Ivan Pavlov dididik untuk menjadi pendeta, namun pada tahun 1870 beliau masuk ke Universitas Petersburg dan di tahun ketiga kuliah beliau mengikuti kursus di Akademi Medikal Chirurgical untuk menjadi ahli fisiologi. Selanjutnya yaitu istilah dalam teori Pavlov. Istilah dalam teori Pavlov dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama unconditional stimulus atau US. US adalah perangsang tak bersyarat, yaitu perangsang yang memang secara alami, secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme. Contohnya, makanan yang menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Yang kedua yaitu conditional stimulus atau CS. CS merupakan perangsang bersyarat, yaitu perangsang secara alami dan tidak menimbulkan respon. Contohnya bunyi bel, melihat piring, mendengar langkah orang yang biasa memberi makanan. Yang ketiga yaitu unconditional response atau UR. UR adalah respon tak bersyarat, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat atau unconditional stimulus. Yang keempat yaitu conditional response atau CR. CR atau respon bersyarat yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Kemudian selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian menurut Ivan Pavlov dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tingkah laku responden atau responden behavior. Yang kedua yaitu tingkah laku operan atau operan behavior. Tingkah laku responden atau responden behavior adalah respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Sedangkan tingkah laku operan atau operan behavior adalah respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menganggap suatu stimulus. Selanjutnya yaitu dinamika dan perkembangan kepribadian. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan memberikan penguatan. Maksudnya, dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik dan tepat. Suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa yang akan datang. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku di mana semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Pada dasarnya, strategi itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama conditioning klasik atau disebut juga dengan conditioning responden, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks.
Yang kedua yaitu conditioning operand. Conditioning operand tidak bergantung kepada tingkah laku otomatis atau refleks sehingga jauh lebih fleksibel dibanding dengan conditioning klasik. Kemudian selanjutnya perubahan tingkah laku menurut Pavlov. Tingkah laku seseorang dapat diubah melalui stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang tersebut sehingga menimbulkan respon yang sesuai dengan stimulus tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan eksperimen Pavlov. Penjelasan dari gambar di samping. Gambar pertama di mana anjing bila diberikan sebuah makanan atau UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR. Gambar kedua yaitu jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Gambar ketiga, jika anjing diberikan sebuah makanan atau UCS, setelah diberikan bunyi bel atau CS terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat pemberian makanan. Gambar keempat yaitu setelah perlakukan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Kemudian selanjutnya yaitu hukum-hukum belajar Pavlov. Yang pertama yaitu law of respondent conditioning. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, salah satunya berfungsi sebagai reinforcer. Yang kedua yaitu law of respondent extinction. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforce, maka kekuatannya akan menurun. Adapun penerapan teori Pavlov dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, suara lagu dari penjual es krim yang berkeliling dari rumah ke rumah, awalnya mungkin suara itu asing. Tetapi setelah si penjual es krim sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur apalagi pada siang hari yang panas. Bayangkan, bila tidak ada lagu tersebut, betapa lelahnya si penjual berteriak-berteriak menjajakan dagangannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.